Bayangkan sebuah kebijakan upah yang seharusnya melindungi pekerja, justru berubah menjadi bara api konflik terbuka. Inilah yang kini terjadi di Jawa Barat saat polemik upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026 memanas dan menyeret nama Gubernur Deddy Mulyadi ke pusaran tudingan serius. Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Suparno, secara terbuka menyebut Deddy Mulyadi bersikap anti kritik. Tuduhan itu bukan tanpa alasan. Menurut Suparno, komentar yang menanyakan kejelasan angka UMSK Purwakarta di akun TikTok sang gubernur berulang kali dihapus. Bahkan, hanya dalam hitungan menit. Ia mengaku mencoba berkali-kali, namun hasilnya sama. Komentar hilang, suara kritik lenyap. Dari situlah muncul pertanyaan besar. Apakah ruang aspirasi publik benar-benar dibuka? Atau justru diawasi dengan ketat? Suparno menilai, penghapusan komentar tersebut mencerminkan adanya pengendalian opini di media sosial. Ia menyebut kritik yang disampaikan buruh bukan serangan pribadi, melainkan upaya meminta kejelasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup pekerja. Namun, kritik itu dinilai tidak mendapat tempat. Kita akan melakukan aksi besar di Jakarta protes kepada Pak Prabowo. Ini masih ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kenapa dibela buzzer, Pak? Ini saya fake buzzer, saya bilang. Kenapa hari kemarin, itu hari kemarin tuh, yang saya suruh ngomenin TikToknya Deddy Mulyadi, itu istri saya sendiri. Komen di akun resminya? Di akun resminya tentang yang menyatakan UMSK Purwakarta tidak ada angka. Saya minta kepada istri, karena saya emang gaptek Pak, saya nggak punya TikTok dan segala macam. Saya minta istri, coba komenin, tak kasih kirimin data tentang rekomendasi Bupati Purwakarta yang ada angka, itu kita kirim. Oh, yang tadi disebutkan ya? Ya, yang disebutkan. Setelah dinaikin ke komen TikToknya Deddy Mulyadi, nggak hitungan menit dihapus. Saya minta lagi tuh, coba komen sekali lagi. Dinaikin lagi, dihapus lagi. Sebelum dinaikin tak suruh screenshot dulu kan. Screenshotannya yang ketiga tak suruh ngomenin lagi, tak suruh nulis bahwa ini loh data yang tadi saya kirim dihapus, baru naik dihapus lagi. Berarti artinya apa? Ini anti kritik. Jadi bohong kalau Deddy Mulyadi itu nggak anti kritik. Anti kritik dengan realitas apa? Konten-konten dia yang di media sosial itu nggak mau dikritik, nggak mau diluruskan. Berarti yang anti kritik. Di tengah tudingan tersebut, Deddy Mulyadi akhirnya buka suara. Melalui akun TikTok pribadinya, ia menegaskan bahwa polemik UMSK Purwakarta berawal dari tidak adanya usulan resmi untuk UMSK 2026 dari daerah tersebut. Menurutnya, bukan gubernur yang mencoret atau memangkas, melainkan memang tidak ada lampiran yang diajukan sejak awal. Klarifikasi ini disampaikan setelah muncul narasi liar yang menuding adanya pemotongan sepihak oleh pemerintah provinsi. Nah, sekarang Bapak nih, ini kan orang rame nih, gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka nggak? Yang pertama tidak, Pak. Yang pertama tidak. Nggak, artinya waktu sampai ditetapkan tanggal 24? Tidak. Tidak ada, hanya selembar usulan angka kenaikan yang perkalian itu. Iya, betul. Ya. Yang kenaikan untuk sektoral berapa? Alfanya menggunakan sama kayak UMK 0,7, cuman dasarnya itu berdasarkan upah berdasar di perusahaan masing-masing. Tidak ada angka. Artinya hanya merumuskan angka kenaikan global UMSK. Kenaikan berapa di suratnya? 0,7 alfanya. Alfa 0,7, UMSK-nya jadi berapa jatuhnya? 0, berapa? Yang rekomendasi kedua macam-macam, Pak. Jadi tiap KBLI ada. Enggak, yang pertama, yang kedua maka setelah yang kita. pertama, karena memang tidak mengeluarkan angka. Artinya bahwa tidak ada lampiran. Tidak. Sekali lagi, tidak ada lampiran kan? Jadi Purwakarta tidak mengusulkan lampiran. Tidak mengusulkan lampiran. Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Ada lampirannya enggak? Tidak ada. Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran nggak? Tidak. Maka dijelasin sama buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong gimana? Tidak ada lampiran ya? Jadi Bapak mengusulkan, kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak, ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Nah itu kita tuh
pada waktu itu Pak ya. Heeh. Jadi yang kita rumuskan Formula A dan KBRI-nya. Oke. Justru. Nah ini belum terumuskan yang Tidak cukup waktu. Tidak cukup waktu itu. Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan, Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan Siap. mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Namun, klarifikasi itu belum meredam ketegangan. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, justru menaikkan tensi. Ia menyatakan bahwa Serikat Buruh siap menggelar aksi demonstrasi maraton jika nilai UMSK tidak dikembalikan sesuai rekomendasi awal kepala daerah. Ancaman aksi lanjutan bahkan disebut akan terus berulang, termasuk setelah Lebaran. Said Iqbal menegaskan bahwa kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang bukan wilayah kecil. Jutaan buruh bergantung pada kebijakan UMSK di daerah-daerah tersebut. Karena itu, perubahan sekecil apapun dianggap berdampak besar bagi kehidupan pekerja dan keluarganya. Tak berhenti di situ, Said Iqbal juga melontarkan sindiran tajam. Ia mempertanyakan apakah ada tekanan kepentingan tertentu di balik perubahan UMSK, serta menyoroti gaya komunikasi gubernur yang dinilai lebih sibuk merespons kritik di media sosial dibanding menyelesaikan persoalan di lapangan. Ia pun mengingatkan agar kebijakan daerah sejalan dengan arahan nasional terkait perlindungan kesejahteraan buruh. YouTube-nya udah hilang semua. Karena kamu melawan. Karena kamu siap militan. Sekarang udah nggak ada itu konten-kontennya, hilang. Pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Emangnya dia pemilik negeri ini? Jangan-jangan darah yang keluar dari nenek moyangmu jauh lebih mulia dari darah dia. Kita tidak menyerang KDM, yang kita serang kebijakan. Kenapa berbohong? Kenapa berdusta? Dan kenapa melawan PP nomor 49 yang tadi disebut yang sudah dibuat oleh Presiden? Berarti dia melawan Presiden dong. Orang rekomendasi sudah dibuat kok. Jadi tadi saya udah bilang sama Wamenaker, beliau telepon saya pagi-pagi sebelum saya berangkat ke sini. Maka menerima kawan-kawan saya bilang, karena itu saya minta sabar, tenang, kita kembali ke tempat masing-masing, jaga keselamatan, jaga ketenangan. Sampai kapan Bung Iqbal? Sampai menang. Kau mau ngadu jali sama buruh? Boleh. Kita datang ke sini bukan anti Presiden Prabowo. Kita datang ke sini bukan bermaksud untuk menghantam Pak Prabowo. Tidak, kita justru mendukung Prabowo. Karena yang salah KDM. Kenapa buruh yang disalahkan? Saya bilang ke kawan-kawan petinggi-petinggi pejabat yang mencoba berkomunikasi dengan saya. Ya salah KDM, tekan itu KDM. Dia yang salah kok, kami yang ditekan. Tekan KDM. Siapa dia? Gak ada apa-apanya dia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan karena itu saya minta tenang, sabar. Kita akan demo terus ke istana, ke KDM. Jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Kini polemik UMSK Jawa Barat 2026 bukan lagi sekadar soal angka, yang menjelma menjadi ujian keterbukaan, kepercayaan publik, dan hubungan pemerintah dengan kaum pekerja. Di tengah era digital, satu komentar yang dihapus bisa memicu gelombang reaksi, dan satu kebijakan upah bisa menentukan arah stabilitas sosial di Jawa Barat.